Kabar pahit jelang laga timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI evaluasi Nova Arianto di kualifikasi Piala Asia U17 sebelum ditunjuk menjadi pelatih timnas untuk Asian Cup 2024. PSSI ungkap alasan banyak pemain keturunan menolak dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Sintayong targetkan posisi ketiga untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indra Syafri siapkan timnas Indonesia U19 dan U20 untuk dua ajang bergengsi. Kabar pahit jelang laga timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong menghadapi sejumlah kabar buruk menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia yang akan dimulai pada September mendatang. Salah satu kabar buruk yang menghantam timnas Indonesia adalah ketidakpastian Martin Paes bisa tampil di matchday pertama dan kedua pada September mendatang. Meski sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia, proses perpindahan asosiasi Martin Paes masih belum rampung. PSSI sedang berupaya menyelesaikan urusan ini, termasuk melalui arbitrase olahraga internasional. Sintayong juga terancam kehilangan Nova Arianto yang telah mendampingi sejak 2020. Nova akan sibuk dengan agenda timnas Indonesia U16 yang akan tampil di kualifikasi Piala Asia U17. Kedua agenda ini, timnas senior dan U16, memiliki jadwal yang cukup berdekatan. Nova Arianto akan berdiskusi dengan Sintayong dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengenai solusi terbaik. Timnas Indonesia juga dipastikan tidak bisa menurunkan dua pemain kunci Jordi Amat dan Justin Hubner. Jordi Amat harus absen lantaran menerima kartu merah di pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia melawan Irak. Sementara Justin Hubner absen karena akumulasi kartu kuning selama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. PSSI evaluasi Nova Arianto di kualifikasi Piala Asia U17 sebelum ditunjuk menjadi pelatih timnas untuk Asian Cup 2024. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga memberikan tanggapan terkait kabar Nova Arianto yang akan memimpin timnas Indonesia di Asian Cup. Menurut Arya, sampai saat ini PSSI belum menentukan hal tersebut secara resmi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya telah memberikan indikasi bahwa timnas Indonesia akan menurunkan pemain pelapis untuk bertanding dalam turnamen tersebut. PSSI menegaskan bahwa pemain pelapis yang akan diturunkan di Asian Cup karena turnamen tersebut bukan agenda resmi FIFA. PSSI juga meminta Sintayong untuk fokus bersama timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Untuk Asian Cup, Nova Arianto dianggap sebagai kandidat yang tepat untuk membawa timnas Indonesia tampil di turnamen tersebut. Nova telah menjadi asisten pelatih Sintayong sejak 2019 dan sudah memahami karakter permainan ala Sintayong. Namun PSSI belum bisa memberikan tugas tersebut kepada Nova Arianto saat ini karena dia masih bertugas bersama timnas U16 Indonesia. PSSI akan menilai kemampuan Nova Arianto dalam memimpin timnas U16 di kualifikasi Piala Asia sebelum mengambil keputusan terkait penunjukan pelatih untuk Asian Cup. PSSI tidak ingin terburu-buru dalam membuat keputusan ini karena Asian Cup masih lama digelar. PSSI ungkap alasan banyak pemain keturunan menolak dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Arya Sinulinga baru-baru ini mengungkapkan faktor terbesar yang mendasari banyak pemain keturunan menolak untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Meskipun pencapaian timnas Indonesia yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tidak lepas dari kontribusi pemain keturunan, ada banyak yang tetap menolak untuk menjadi bagian dari skuad. Tidak bisa dipungkiri, keberhasilan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia sangat terbantu oleh kehadiran pemain keturunan. Dalam upaya untuk tampil maksimal pada putaran ketiga, PSSI dikabarkan terus mencari pemain keturunan yang potensial untuk dinaturalisasi. Namun, proses ini tidak selalu berjalan mulus karena banyak pemain keturunan yang menolak tawaran tersebut. Banyak pemain keturunan menolak dinaturalisasi karena mereka masih berada di usia emas dan berharap untuk bermain di tim nasional negara asal mereka yang memiliki peringkat lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Arya mengakui bahwa keputusan para pemain tersebut sangat logis dan berkaitan erat dengan pertimbangan karir mereka. Jika mereka memilih untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia, mereka akan kehilangan kesempatan untuk bermain di tim nasional negara asal mereka. Sintayong targetkan posisi ketiga untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong menetapkan target ambisius bagi skuad Garuda dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia.
Ia mengincar posisi ketiga dalam grup ini yang akan memungkinkan Indonesia melaju langsung ke babak berikutnya. Sintayong percaya bahwa meskipun tantangan ini berat, tidak ada yang tidak mungkin bagi timnas Indonesia. Di bawah arahannya, timnas Indonesia telah beberapa kali menciptakan sejarah dan membuktikan kemampuan mereka di atas lapangan. Sintayong menetapkan target yang realistis dan rasional bagi timnas Indonesia. Dengan menargetkan posisi ketiga, dia tidak hanya menghindari overestimation terhadap kekuatan tim sendiri, tetapi juga memberikan motivasi yang jelas dan terukur bagi para pemain. Sintayong ingin memastikan bahwa semangat dan harapan tetap tinggi dalam setiap pertandingan yang akan dihadapi. Meskipun targetnya realistis, Sintayong dan timnas Indonesia tetap menaruh harapan tinggi dalam setiap pertandingan. Beban berat yang mereka pikul akan menjadi motivasi untuk terus berjuang demi mencapai hasil terbaik. Sintayong menekankan pentingnya tetap realistis namun penuh semangat dalam menghadapi setiap lawan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indra Syafri siapkan timnas Indonesia U19 dan U20 untuk dua ajang bergengsi. Pelatih Indra Syafri tengah disibukkan dengan agenda timnas Indonesia U19 yang akan bertanding sebagai tuan rumah di Piala AFF. Selain itu, tim yang sama juga akan menjalani kualifikasi Piala Asia U20 yang digelar pada 25–29 September 2024. Timnas Indonesia U20 tergabung di grup F bersama Yaman, Maladewa dan Timor Leste untuk kualifikasi Piala Asia U20. Komposisi pemain kemungkinan tidak akan jauh berbeda dengan tim yang bermain di Piala AFF. Indra Syafri menegaskan bahwa persiapan ini sangat penting untuk memastikan tim bisa lolos ke putaran final Piala Asia U20. Timnas Indonesia U20 akan menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Asia. Dari total 10 grup hanya 15 tim yang akan lolos ke putaran final. Piala AFF U19 mengalami perubahan format dengan adanya 3 grup yang masing-masing berisi 4 tim dengan total 12 kontestan. Hanya 4 tim yang akan lolos ke semifinal, juara masing-masing grup dan 1 runner-up terbaik dari ketiga grup.